ini ada kasus dari rumah sakit tidak bisa menghapus ruangan. Contoh kasusnya sendiri adalah laboratorium otopsi. Ini ada satu, terus kemudian kita dilaporkan tidak bisa dihapus. Kita coba cek dari sini bisa enggak kita ubah statusnya menjadi dari tersedia menjadi tidak tersedia. Oke. Nah, ini tanda silang ini tidak tersedia. Oke, kita kemudian kita simpan. Oh, ternyata gagal ya. Ini ada pesan ruangannya masih digunakan untuk menampung data. Nah, ini datanya adalah data alat. Kalau tidak bisa seperti itu, kita hapus pun juga tidak bisa. Nah, ini misalnya kita hapus, kita coba. Nanti akan muncul pesan gagal menghapus. Ya, ini betul masih menampung data. Nah, kita periksa di ruangannya. Di ruangan otopsi itu apakah betul masih menyimpan alat, menyimpan data alat ya, bukan menyimpan alat, menyimpan data alat. Jadi alat tidak tersedia itu juga ada datanya. Jadi selama ruangan masih menyimpan data alat itu tidak bisa dihapus. Nah, ini ternyata ruangan di otopsi ini kosong, tidak ada data alat yang tersimpan. Nah, tapi ini kalau kita perhatikan di sebelah kanan itu ada tulisan salah digunakan. Di tepi kanan atas dia salah digunakan. Ini menunjukkan bahwa di ruangan 2014 ini, nama ruangannya 2014, di ruangan otopsi, di pelayanan otopsi ruangan 2014 ini itu digunakan oleh pelayanan lain untuk menyimpan data alatnya. Nah, ini contohnya. Ini ada beberapa pelayanan yang meletakkan data di ruangan ini. Tentu ini disebut tadi ya, anomali data ini terjadinya sama ketika mengaktifkan fitur multisarana. Nah, seperti ini contohnya. Ada beberapa ruangan. Ini ruangannya kalau tercoret seperti ini berarti ruangannya belum diaktifkan. Nah, ini makin repot ini karena kita tidak bisa melihat. Nah, ini contoh, ini ada ruang mesin sterilisasi. Ini ruangannya kebetulan aktif. Bedanya seperti ini ya. Abu-abu dan tercoret itu ruangannya belum aktif. Sarananya belum diaktifkan. Kemudian ruangan mesin sterilisasi itu sarananya sudah diaktifkan. Nah, ini kita buka dengan cara mengklik teks warna hijau ini, ruangan mesin sterilisasi. Kita klik, kita menuju ke ruangannya. Oke, kita coba klik. Nah, ini dia. Nah, di ruangan mesin sterilisasi nanti akan muncul ruangan warna merah seperti ini. Ini artinya alat-alat pelayanan ini di ruangan sterilisasi ini datanya itu tidak disimpan di ruangan yang benar, karena ruangannya yang satu, harusnya data-data ini tersimpan di ruangan satu. Nah, data itu bisa kita pindahkan. Tapi untuk kasus ini datanya mau kita kembalikan. Kita kembalikan ke ruangan otopsi. Nah, itu dia tadi. Menekan dengan tombol, kita ulangi lagi, tombol merah tadi itu ada tulisannya restore kembali data. Kita coba. Nah, begitu kita tekan, datanya bertambah, itu datanya kembali semua ke sini. Dan jumlah pelayanan yang meletakkan tadi, yang salah gunakan tadi semakin berkurang, lama-lama habis. Nah, ini habis ya. Habis, artinya datanya sudah kembali semua ke ruangan 2014 di pelayanan laboratorium otopsi. Nah, ini kebetulan ruangannya tidak tersedia semua ini. Standarnya 0, tidak tersedia gitu ya. Ini berarti kan datanya ada, bukan kosong ya. Wajar jika tidak bisa kita hapus. Nah, ini data-data yang tidak tersedia ini kita harus buang kalau memang ruangan yang mau dihapus. Nah, tapi ini banyak sekali. Ini ada fitur namanya kosongkan ruangan. Ya, coba ya satu-satu seperti ini. Nah, ini kan juga bisa, tapi kita harus mengulanginya kan. Nah, ini ada fitur untuk mengkosongkan ruangan. Nah, seperti ini. Ini ada, karena ruangan fitur ini fitur yang beresiko. Kalau kita salah pencet kan artinya seluruh data alat di ruangan ini hilang. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai itu terjadi ya. Jangan sampai kita mengkosongkan ruangan ternyata memang ada alat-alat yang datanya benar. Nah, itu hati-hati, kecuali memang tujuannya memang seperti itu, tujuannya ingin mengosongkan ruangan. Nah, untuk mengantisipasi itu tidak serta-merta hilang, tapi ada aksi tambahan seperti ini. Ini ya, supaya kalau tidak sengaja melakukan mengaktifkan fitur kosongkan ruangan, nah, itu masih ada langkah berikutnya, yaitu memberi tanda centang pada dua item. Jika kita mau membersihkan tidak hanya data yang tidak tersedia tapi data alat juga, berarti dua-duanya kita aktifkan.
Nah ini harapannya tidak salah klik, jadi masih perlu aksi tambahan. Kalau sampai aksi 1, aksi 2, aksi 3, aksi 4 kok ternyata tidak sengaja, itu tidak mungkin. Ya, ini kita bersihkan. Nah, bersih ya. Kita bersihkan semua alat-alat yang tidak tersedia sudah bersih. Datanya tidak ada, ruangan otopsinya sudah bersih. Sekarang baru kita ulangi lagi. Kita coba hapus ruangan otopsinya. Ruangan laboratorium otopsi. Oke, kita coba yang ini dulu, yang update, bisa enggak? Hapus langsung juga bisa, kita coba dulu ya. Oke, tidak tersedia, kita kirim. Oke, berhasil ya, tidak tersedia ya. Ya karena memang datanya sudah hilang. Kita coba hapus. Hapus juga harusnya tidak masalah. Nah, oke, ruangannya sudah bersih. Nah, ini mungkin kasus ini juga terjadi di rumah sakit yang lain. Teman-teman bisa menggunakan fitur yang disediakan dengan cara merestore kembali, kemudian dilanjutkan dengan membersihkan ruangannya. Jika memang ruangannya ingin dihapus. Oke. Nah, oke, seperti itu mungkin nanti bisa dicoba. Dan kalau ada pola error yang lain bisa dilaporkan. Oke, selamat mencoba.